Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat dan salam penyuluh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmati. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'da. Mitra penyuluh yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillahirrabbilalamin, kesempatan pagi hari ini kita dapat jumpa kembali dalam acara bincang-bincang seputar penyuluh. Salawat salam Bifolina Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mitra penyuluh yang kami hormati, saat ini kami bersama dengan salah satu dari penyuluh agama Muhammadiyah kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Beliau Ibu Siti Periah SAGMH yang kemarin baru menjadi petugas haji. Saat ini bersama kita. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Sinun. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Jasmani rohani? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Suaranya agak hilang sedikit nih. Iya, karena memang penyuluh sibuk sekali aktivitasnya. Aduh, pulang kemah dari Bogor saya. Oke. Oh ya. Di sela-sela kesibukan panjenengan masih bisa hadir dalam acara bincang-bincang seputar penyuluh khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Kami dengar-dengar bahwa penyuluh agama Islam Kabupaten Jepara aktivitasnya sangat padat sekali. Di antaranya panjenengan juga menjadi ketua Mata Bina Muda. Yang saya tahu ya ada Mata Laki atau Mata Najwa. Mata Najwa. Ini Mata Bina Muda, tapi yang jelas bukan mata-mata. Untuk lebih jelasnya kami langsung kepada Ibu Haja Siti Khoria. Apa itu sebenarnya Mata Bina Muda itu, Bu? Oke, terima kasih Pak Sinwanun, kawan saya yang luar biasa. Kalau ngaji itu selalu ingat Sinwanun. Gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Mata Bina Muda itu sebetulnya singkatannya Majelis Taklim Bina Mu'alaf Berdaya. Tapi itu disingkatnya baru di akhir tahun 2022 lah yang lalu. Awalnya kita pendidikannya hanya Majelis Taklim Bina Mu'alaf. Ya, itu ya. Sejarahnya panjang karena kita ini kan penyuluh agama Islam. Secara regulasi kita punya 3 fungsi. Pilar pertama adalah fungsinya fungsi edukasi. Ya, kita akan mentransfer, memberikan ilmu kepada mat'u kita, kepada jamaah kita. Iya. Ya, sebagai dakwah kepada para jamaah kita itu namanya edukasi. Iya. Ya, mengisi kajian, memberikan ceramah, itu namanya fungsi edukasi. Yang kedua adalah fungsi fasilitasi. Bagaimana kita melihat kondisi keadaan sekeliling kita ketika mereka butuh bantuan kita atau jalan keluar, solusi. Misalkan baru menemui masalah. Ya, solusi. Ya. Nah, kita harus bisa memfasilitasi. Contohnya apa? Oh, Majelis Taklim butuh izin operasional. Kita harus bisa memfasilitasi. Yang berikutnya ini yang paling masif adalah advokatif. Menjembatani persoalan-persoalan penyuluh agar tidak terjadi persoalan besar yang akan dihadapi oleh mereka. Contohnya apa? Masalah kerawanan sosial, ya, kerawanan akidah dan yang lain. Dan ini regulasi ini walaupun sekarang kita sejak tahun 2021 regulasi kita berubah menjadi Permen-Pan RB nomor 9 tahun 2021, tetap 3 kata kunci. Apa itu? Ya tadi, fungsi edukasi, fungsi fasilitasi, dan fungsi advokasi. Ya, bagaimana kita bisa membantu menjembatani persoalan umat ya agar ada solusi terhindar dari persoalan-persoalan besar. Dan setiap penyuluh harus memegang teguh itu. Ya, itu penting itu, camkan. Jadi way of life-nya penyuluh itu 3 fungsi tadi. Dalam diri kita harus ingat itu. Nah, kenapa ada Majelis Taklim Bina Mu'alaf? Apalagi yang melatar belakangnya apa itu, Bu, kira-kira? Karena peta dakwah di Jepara itu garis merahnya adalah peta dakwah kita sebagai umat Islam ya, terlepas dari moderasi beragama. Peta dakwah yang harus kita lihat itu garis merahnya adalah di Jepara Utara. Iya. Jamaah-jamaah yang non Muslim itu yang kemudian menjadi mu'alaf itu berada di wilayah Jepara bagian utara. Di kecamatan mana itu, majelis? Ya, kita kalau Majelis Taklim Bina Mu'alaf kita
membidiknya adalah di Desa Karanggundang. Ikut kecamatan? Ya, ikut Kecamatan Blongo. Oh. Jadi awalnya begini Pak Sinuanun. Sebetulnya saya juga bukan menjadi ketuanya karena kita atas nama sebuah lembaga Pokjalo kita bekerja sama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Jepara bersama-sama ingin membangun kelompok binaan. Kelompok binaan yang ini khusus untuk orang-orang mu'alaf yang di Karanggundang karena komposisi penduduk di Karanggundang itu antara Kristen dan Islamnya itu hampir seimbang. 50, 55, 50 sekian gitu. Kalau kita melihat peta kondisi wilayah demografi Karanggundang. Dan ternyata setelah kita urut, kita terjun langsung bersama teman-teman dari Fakultas Dakwah yang khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah, ternyata banyak sekali mu'alafnya dan itu pun juga bertahun-tahun mu'alaf mereka dan belum ada kegiatan yang menyentuh. Ya, emang untuk kelini yang namanya ansih mu'alaf itu belum ada. Belum ada. Dan walaupun pernah juga. Berarti penyuluh hebat dong Bu itu. Insya Allah. Ya insya Allah ini. Tapi ini kita tidak melihat seberapa hebatnya. Tapi kita turun langsung menyentuh kepada masyarakat Desa Karanggundang. Dari berbagai wilayah di dusun-dusun Karanggundang kita jadikan satu. Sehingga disepakati waktu itu MOU antara Dekan Fakultas Dakwah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Gitu ya. Pada hari Jumat Pon. Insya Allah tanggal 12 Juni 2015. Itu jadi momentum pertama kali. Dan sebelumnya memang kita sudah sepik-sepik dengan teman-teman Fakultas Dakwah. Ini adalah Jumat Pon dan tempatnya adalah di Masjid Nurul Yakin, Balung Arto. Pertama kali di launching dan waktu itu kita disupport langsung oleh Ketua Basnas Kabupaten Jepara yang Allah yarham Bapak Kiai Ali Irfan Tabi'ah. Beliau mensupport dan dari Lazis PLN Tanjung Jati. Dan Rais itu lembaga amil zakat dari PLN PT PLN Tanjung PLN PLTU Tanjung Jati B yang merasa bahwa di beliau mereka itu kalau berangkat bekerja lewatnya di Karanggundang sambil bertemu dan merasa ada tanggung jawab untuk memberikan asnaf mu'alaf. Karena memang yakat itu kan juga ada asnaf mu'alaf, ya kan? Dari sekian 8 asnaf mu'alaf kan tetap mendapatkan bagian. Kenapa kok dipilih Karanggundang, Bu? Ya tadi kami sampaikan sejak awal, karena memang Karanggundang sebagai trial error kami dicoba karena dalam pertama kali memetakan peta dakwah tadi, walaupun ada di Sambundu, kemudian ada di Jerukwangi, di Dusun Persil, tapi Karanggundang sebagai uji coba. Oh gitu. Sampai saat ini mulai 2015 sampai 2024 sekitar 9-10 tahun Bu ya. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Ibu dan teman-teman penyuluh yang lain dalam rangka memberdayakan mata bina muda itu? Kita bersama-sama melakukan 4 pilar dalam dakwah pemberdayaan Majelis Taklim yang mu'alaf. Yang pertama adalah bidang dakwah. Jadi mengambil momen setiap Jumat Pon, kemudian sehabis sholat Jumat, kita kesana sama-sama, kemudian mengadakan tabligh, pengajian kepada mereka, biasa seperti kalangan nahdiyin, haji, kemudian ada bacaannya suci Al-Quran, tahlil, kemudian itu hasanah, kemudian tak ajarkan bacaan surat-surat karena mereka itu. Kalau surat panjang belum ya? Belum baca. Ayat pertama yang panjang. Resikonya kan panjang. Jadi bidang dakwah seperti itu. Dan ini yang paling jenengan ingat sejak Majelis Taklim berdiri. Alhamdulillah kami dari Majelis Taklim Bina Mu'alaf itu masih bisa memberikan bisaroh sebagai uang ganti bensin ketika dia hadir di Majelis Taklim. Bayangkan itu. Setiap sholat sekali, alhamdulillah ternyata banyak yang mensupport dari kami. Itu baru bidang itu dari mana itu Bu? Dana-dana yang pertama jelas dari PLN Tanjung Jati B, tasisnya yang kemudian berubah di ZBM
kemudian dari UPZ Kementerian Agama. Iuran dari anggota penyuluh kecil atau apa? Kalau iuran dari penyuluh insya Allah tidak, karena mereka itu mendapatkan asnaf yakaf dan ada asnaf zakat dan ada donatur. Iya betul. Kita lanjutkan lagi ya tema kita. Tadi ya baru bidang tak dakwah tadi ya. Setiap Ramadan kita pasti dulu beberapa tahun awal itu kita masih ada buka bersama. Gitu. Ya, buka bersama. Makan bareng ya. Ya buka bersama gitu kayaknya orang-orang itu loh. Ada kan buber itu kan kita mengajak malah berbuber. Kemudian ada bantuan sembako dan ya itu pun sekarang kita alihkan setiap Ramadan kita pentasarufannya tidak di sore hari ya, dan juga tidak di siang hari karena mereka ibu-ibu yang juga akan sibuk memasak ya. Iya. Tapi kita buat Jumat Pon di pagi hari. Ya, terus Jumat Pon ya, tapi kemudian bidang kesehatan. sehat. Bidang kesehatan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu kita bekerja sama dengan As-Salimah Kabupaten Jepara. Itu Salimah itu ya. Ya, Persaudaraan Umat itu adalah lembaga dakwahnya teman-teman PKS yang kebetulan notabene-nya mereka adalah para medis, ahli gizi, kemudian dokter, perawat, apoteker dan yang lain. Nakes gitu ya. Tenaga kesehatan betul itu ya. Ya, para medis dan tenaga kesehatan kan nggak beda, jauh-jauh beda. Betul. Ya, ada cek kesehatan gratis, ada sosialisasi tentang kesehatan. Bu Dokter Umi itu berapa kali ya hadir di majelis taklim kita. Itu baru bidang kesehatan. Yang berikutnya adalah bidang pendidikan. Dulu kita pernah bekerjasama dengan GNOTA. Tahu GNOTA? Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Hati-hati yang dekat. Itu ya GNOTA. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Orang ini berikan beasiswa untuk anak MI dan MTS. Pernah itu Bu ya? Pernah berapa kali itu? 3 kali, 4 kali lah. Jadi MI ke tingkat SLTB ke tingkat Ya. SLT. Bahkan dulu pernah madrasah aliyah pun juga dapat. Kemudian juga ada pemberian alat-alat tulis dari IPMPR dalam rangka membantu anak. Ya, membantu anak-anak malaf. Dan yang paling penting adalah bidang ekonomi. Ini luar biasa bidang ekonomi ini. Ya, kita memberikan ternak kambing dari Basnas Provinsi. Sudah 3 kali loh ya. Betul. Mulai tahun 2017, kemudian 2020, kemudian kemarin baru saja kita tasarufkan dan juga dari UPZ. Ya, kayaknya yang namanya ternak kambing ini yang paling banyak diminati oleh warga Majelis Taklim Bina, anggota Majelis Taklim Bina. Iya. Kenapa? Karena memang notabene-nya mereka petani dibandingkan dengan pemberdayaan ekonomi yang lain. Contohnya, Gitu ya. kita pernah mengadakan pelatihan pembuatan kerupuk. Ya, kita mengundang salah satu pengusaha kerupuk yang ada di Jepara. Kita undang, kita latih, ya kan? Nanti kita perencanakan. Iya. Kalau mereka mau gitu kan magang. Malah dimakan sendiri kerupuknya. Iya lumayan. Padahal nggak bisa dimakan, bias bantat kan mubadir itu. Jadi kita pernah mengadakan pelatihan dengan di Sabun atau sampo pernah enggak? Ya, pernah. Sana juga ya. Latihan membuat sabun dan sampo itu malah yang mengasuh untuk Ibu Dokter Umi Widihastuti. Gitu ya. Kepalanya rambutnya penyuluh disuampun semua itu. Atau milihnya malah. Ya, kalau kita melihat ternyata dari pemberdayaan itu ekonomi itu yang paling berhasil untuk warga anggota Masjid Taklim Bina Malah itu adalah ternak kambing. Dibalikan modal usaha yang kemudian ternyata kita pernah memberikan yang namanya pinjaman bergulir modal usaha 1 juta ya kan kepada orang yang pedagang sayur itu kan sudah lumayan Gitu ya. Terus kemudian tanpa bunga mengangsur. Ya itu sudah banyak orang itu. Tetapi ternyata pada perjalanannya ketika kita kena berada COVID. Iya. Tahun berapa ya berada COVID itu? 2019 dari 19, 20, 21. Nah, itu tahannya kan wassalam. Dulu itu? Iya. Apa dengan ada ATM Beras. Gimana itu? ATM beras kan dari YBMP Tanjung Jati B. Kemudian alhamdulillah berjalan beberapa bulan. Terus karena ketidaksabaran anggota untuk mengambil satu jatahnya itu dia mengambilnya banyak sehingga banyak anggota yang tidak terima. Oh gitu ya. Jadi ini Adalah kita dihentikan. Ada mes ya. Kurang kesabaran.
Karena menganggap beras sekilo itu tidak, ya gimana ya? Mungkin menganggap beras itu kebutuhan pokok. Iya sangat antusias. Mas Eran kalau ABN-nya sebanyak-banyaknya itu mungkin karena kita tidak bisa mengawasi, karena kita teman-teman penyuluh itu rumahnya jauh-jauh semua, bahkan tidak ada penyuluh agama fungsional yang berada di kecamatan Longgo karena dipindah ke kantor Kementerian Agama dan orangnya di depan saya. Lihat dari misi atau kiprah dari penyuluh yang panjenengan laksana bersama teman-teman mulai dari apa tadi yang pertama 2015 peribadahan, ya bidang dakwah, bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Kira-kira selama ini ada kendala enggak sih Bu merawat, mohon maaf, berjalan dengan Majelis Taklim Bina Mu'alaf itu? Ya namanya hidup pasti ada masalah dan kayak nilai tukar uang aja. Gitu. Naik turun gitu loh. Naik turun. Bukan maju mundur cantik gitu. Kan seperti ini gitu. Jadi memang semua ada kendala-kendala. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan gitu kan. Ketika ngaji gitu kan. Ternyata belum berani untuk baca Al-Quran sendiri. Gitu. Oh, sampai sekarang. Tapi ada juga yang sudah berani. Ya, ada. Itu secara mayoritasnya gitu. Maksudnya dikasih Al-Quran membaca sendiri itu belum berani. Itu kan itu masih butuh sentuhan. Kenapa? Karena pengajiannya Majelis Taklimnya hanya 3 kali ya itu. Dan kita butuh orang-orang yang sukarelawan yang betul-betul mau, dan jamaahnya ya juga mau gitu kan. Mau datang di private gitu kan. Tapi kalau memang jamaahnya sibuk bekerja ya apalagi bagaimana lagi. Yang kedua masih ada ini jujur saja ketika core value-nya tuh anggota Masjid Taklim Bina Mu'alaf kalau asar kita ajak sholat jamaah ternyata juga masih ada yang belum mau karena tidak bawa mau kena keterbatasan. Sebenarnya kalau tidak bawa mau kena itu tidak ada alasan karena di masjid itu ada kena. Kita sudah ya sangat mengerikan. Ya kita sampaikan. Ya, banyak yang memberikan mukena dulu, tapi kita pernah sampaikan, ayo kita pada sholat asar. Nah ini kita juga bertanya ketika diajak jamaah tidak semangat, apakah dia sholat apa tidak? Tapi di rumah ya, di rumahnya. Apa sekali-kali kita visit Bu untuk melihat apakah hasil kita ini sudah maksimal atau belum? Ya kita tidak bisa menilai secara detail. Oh gitu ya. Intinya kita hanya bertabligh, menyampaikan, mengajarkan ya. Kalau dipegang amanahnya ya alhamdulillah. Tapi tetap kita ingatkan saja dan tetap mengajak ya dengan sebaik-baik mungkin, sebijak mungkin ya kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua dalam pemberdayaan ekonomi ini yang paling kadang-kadang tadi ada kegagalan ketika kita mengadakan pelatihan pembuatan kerupuk. Saya pikir dengan kondisi masyarakat di Karanggundang yang dekat dengan laut, kemudian ikan mudah didapat, kan tertarik membuat kerupuk. Kerupuk tenggiri ya. Santan tenggiri kan sekarang kan menjadi ciri khasnya oleh-oleh dari Kabupaten Jepara. Samping durian. Itu potensi alam. Kita membidik ya kan karena lokasinya di Karanggundang, kemudian dia punya potensi laut. Saya pikir mereka tuh akan mudah mendapatkan ikan, kemudian itu mau diolah. Tetapi sampai hari ini setelah kita kasih seperti itu ternyata mereka tidak berminat. Selesai. Ini kan tidak. Itu modal Bu, perlu asupan modal. Sebetulnya kalau memang mereka tertarik, kita pengen membiayai mereka untuk magang. Ini gimana? Mereka ikut orang yang betul-betul pengusaha kerupuk, dia magang, kita akan kasih uang support uang saku, kemudian untuk pulang pergi dan yang lain. Tapi kan karena ini kita tawarkan tidak ada. Artinya kan begitu. Artinya kalau mereka tertarik untuk membuat kerupuk itu ya siap betul-betul jiwa dan tenaganya difokuskan, kemudian ikut orang magang kan akan tahu dengan sendirinya. Mungkin maganglah 3 bulan kayak anak-anak SMK yang PKL ya. Itu kan dia magang sambil kerja. Dia kan tahu nanti tinggal modal kan kita bisa mengajukan proposal ke berbagai pihak stakeholder. Tapi itu tidak ada. Dan ya alhamdulillahnya ya masih bersyukurlah dari Tengah Kambing ini ternyata banyak yang berhasil sampai kemudian bisa membangun rumahnya semi permanen yang baik. Digulirkan kepada teman-temannya. Ya, teman-temannya. Walaupun juga ada yang gagal, tapi 90% alhamdulillah berhasil dan sudah mensedekahkan. Alhamdulillah. Demikian pula secara kuantitas untuk jamaah Majelis Taklim Bina Mu'alaf Berdaya itu
Sekarang jumlahnya kira-kira berapa? Alhamdulillah sampai saat kini ketika musim-musim tidak tidak hujan, kemudian tidak tanam padi dan yang lain karena mereka petani ya agak banyak. Tapi ketika musim itu ya kita memahami karena mereka juga butuh maisah ya mungkin agak sedikit. Tapi ya 30-40 masih saham itu ya. Istiqomah. Ya mereka Iya dengan penyuluh. Ya kita masih tetap melanggengkan Masjid Ta'lim Bina Qiyamul Alaf. Terima kasih Ibu. Ada sebelum kita akhiri ada closing statement dari Ibu tentang Mata Bina Muda Mu'alaf. Ya sesuai dengan namanya, mudah-mudahan Mata Bina Muda ini menjadi Majelis Ta'lim Bina Mu'alaf berdaya. Berdaya apa? Berdaya secara ibadahnya, akhirnya meningkatkan ketakwaannya, meningkatkan semangat beribadah, khususnya ibadah mahruhnya ya. Kemudian berdaya dalam ekonominya sehingga mereka mengalami peningkatan ya sebagai status sosial seorang muslim. Betul-betul istiqomah dari jadi khairul ummah. Betul. Umat yang betul-betul baik. Jangan sampai fakir Bu ya. Qatal fakru itu ayakuna kufran itu mana kembali lagi nanti bahaya. Tapi alhamdulillah tidak ada. Betul. Dan semoga menjadi bagian peningkatan dari perhatian dari berbagai stakeholder yang lain agar ada Majelis Ta'lim Bina Mu'alaf di berbagai kecamatan yang belum terbentuk, karena ya kita yakinlah karena di Jepara Utara itu di berbagai titik itu masih banyak orang-orang yang kemudian karena perkawinan memeluk agama Islam. Dan mereka kita ajak harus kita pertahankan kalau sudah masuk entah. Iya. Mitra penyuluh, alhamdulillah Ibu Haja Siti Khoureiah SAGMH sudah memberikan wawasan kepada kita tentang seputar Majelis Ta'lim Bina Mu'alaf Berdaya, binaan dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Mudah-mudahan memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk terus maju dalam memperjuangkan berdakwah. Dan kita tahu bahwa Penyuluh Agama Islam adalah merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama. Selamat berjuang para penyuluhku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.